Oke, lanjut. Sekarang gue mau breakdown trade yang gue ambil di pair Audi USD pada tanggal 27 Juli 2026. Jadi di sini gue bakal jelasin detail ya, mulai dari naratifnya, liquidity sampai ke entry-nya. Nah, di sini kan tertulis itu daily, external to internal daily-nya gitu. Jadi naratif daily itu external to internal, baru setelah ada konfirmasi dari 4 jamnya itu baru gua mainin dealing range-nya gitu untuk trade internal tuh eksternal. Jadi dari 4 jamnya itu eksternal tuh dari 4 jamnya itu internal tuh eksternal. Tapi kalau dari daily itu eksternal tuh internal gitu. Jadi kebalikannya. Tapi kenapa gua ambil trade internal to eksternal karena udah ada konfirmasi dari 4 jamnya kayak gitu. Nah, di sini gue bakal jelasin aja biar kalian lebih eh, kebayang ya gimana naratifnya gitu. Nah, kalau kalian lihat pas market itu masih di sini trade yang gue ambil posisinya itu nge-sell. Nah, kalau dari daily itu market lagi ngejar si OB-nya gitu. Market di sini emang sempat di mana dia retracement sampai ke diskon dari dealing range-nya. Dan di sini baru bos juga nih. Di sini bos, terus di sini juga bos. Dan ini bos terakhirnya. Bos terakhir, terus dia retracement, ngejar diskon dan ngejar FPG-nya. Terus dia langsung break lagi ke atas, ngejar si apa namanya? Si external liquidity-nya gitu. Tapi di sini gagal break gitu. Dia gagal ngejar gagal impulsive move ke atas gitu. Jadi pulse break lah. Setelah dia clear si external liquidity yang di atas sini gitu. Ini kan bos sebelumnya. Nah, emang betul di mana dia retracement sampai ke diskon. Ya, dia hit diskon dan break lagi. Cuman di sini dia gagal break gitu. Dan langsung impulsive move ke bawah. Kemungkinan kalau misal skenario-nya kayak gini itu dia bakal ngejar sih diskonnya itu lebih dalam. Tapi kan kalau di sini dia cuma di tap aja kan zona diskonnya. Cuma di tap aja kayak gini. Makanya kemungkinan kalau misal skenario-nya kayak gini, dia gagal break ke atas, kemungkinan low yang ini itu bakal jadi targetnya dan bakal ngejar key level di bawahnya. Nah, di sini itu ada OB yang masih press di daily-nya gitu. Jadi ini bakal jadi target market selanjutnya gitu. Jadi eksternal to internal ngejar si OB-nya dibanding si FPG-nya gitu. Nah, kenapa dia respect ke OB yang di sini gue anggapnya karena dari struktur dealing range sebelumnya itu dia kebanyakan juga respectnya itu sih OB kayak di sini ini dia respect OB ya dia retracement next candle dia retracement sampai ke OB daily dan itu juga ada next OB juga kan nah lihat dia ngejar sih OB 4 jam kalau di sini cuman kalau di daily itu kelihatan di atas kan OB yang ini gitu terus dia setelah dia hit OB dia break lagi ke atas nah tadi itu dia ngejar OB-nya lagi kan. Di daily itu ada OB daily lagi. Tuh, dia respect OB daily dan langsung break lagi ke atas ini. Gitu. Dan di sini juga ada OB. Ini rejection block kan. Wick panjang ini rejection block. Dia retracement after dia bos, dia retracement ngejar si OB-nya lagi. Nah, kalau di 4 jam ini kelihatan. Nah, kalau di 4 jam itu OB-nya di sini. Cuman kalau di 1 jam mungkin ini kenapa dia ngejar lebih dalam ke sini mungkin ada liquidity yang belum diambil. Nah, di sini kan kelihatan ada liquidity, terus di bawahnya itu ada OB yang masih press gitu. Jadi secara struktur dari dealing range sebelumnya ini kebanyakan dia respect si OB juga. Makanya kenapa di sini dia gagal break ke atas? Karena mungkin dia gak hit si OB-nya, OB daily tadi atau yang 4 jam. Kan di sini dia respectnya tuh dia ke EPG kan. Makanya dia gagal break lanjut ke atas sini lagi ke eksternalnya gitu. Jadi dealing range-nya itu kalau dari HTF dari daily itu dari low ini sampai ke high yang di atas ini kayak gitu. Jadi trade yang gue ambil itu eksternal to internal dari daily time frame-nya gitu. Jadi kenapa gue ekspektasi dia bakal ngejar OB daily? Karena dari struktur sebelumnya itu dia kebanyakan lebih
reject-nya itu lebih respect-nya itu di OB-nya. Kayak gitu. Biar kalian paham gitu sama alur marketnya. Jadi itu selalu berulang gitu. Mau di pair apapun, kalau misal lebih sering respect ke OB, dia bakal lebih ngejar OB-nya gitu. Kalau misal FPG, dia bakal lebih respect FPG-nya gitu. Tapi di sini konteksnya Audi itu lebih sering itu respect-nya ke OB daily-nya kayak gitu. Nah, di sini kan dia udah clear, pulse break, dan ngambil low sebelumnya kan. Ini jadi liquidity atau inducement ya. Dan ini target gue itu OB daily. Cuman di sini itu belum clear. Nah, setelah dia ngambil low terakhir di sini, itu belum ada konfirmasi buat dia ngejar ke atas. Kenapa? Karena belum ada konfirmasi gitu. Dan belum ngejar si OB-nya juga. Makanya gue ekspektasi ini bakal tetap ngejar. Dia ini cuma retracement aja sebelum dia ngejar si OB-nya gitu. Sebelum dia ke atas lagi. Kayak gitu. Nah, barulah di sini gue mainin dealing range dari 4 jam tadi gitu. Ini kan ada dealing range-nya kan. Contoh kayak di sini udah clear. Ini kan dia bos. Bos. Kelihatan di sini. Mau di mana juga bebas. Ini juga tetap anggapannya bos. Ini juga bos. Ini juga bos. Tapi di sini gue lebih prepare itu fokus ke yang di sini. Ini ada bos, terus di sini ada continuation bos. Sorry, CRT ini bos. Oh, ini MSS harusnya ya. Ini MSS pertamanya. Terus dia retracement ke zona premium kan. Nah, zona premium dan hit si OB-nya juga kan. Ini OB-nya udah ke mitigasi, cuman di sini dia respect apa itu? Ke resisten pun nggak ketep. Mungkin di sini ada OB yang masih press kalau di 1 jamnya. Cuman ketep. Oh, ketep. Oh, enggak ding hampir. Oh, ketep. Sorry. Nah, sini dia respect ke OB 1 jamnya dan langsung bos lagi gitu. Oke, berarti di sini dealing range-nya udah clear kan? Di sini dia respect OB. Sini dia bos, berarti dealing range-nya pindah kan yang dari sini ke sini karena udah break obstructor. Ini dealing range-nya, dealing range high, dealing range high. Ini hapus yang di kiri. Ini dealing range low. Nah, berarti karena tadi di struktur sebelumnya Audi itu lebih sering respect ke OB-nya kan, mulai dari yang tadi gue jelasin dari kiri struktur sebelumnya. Di sini juga struktur yang masih biris itu dia respect ke OB gitu. Makanya di sini gue ekspektasi dari dealing range yang gue ambil di sini itu dia bakal ngejar si OB 1 jamnya lagi. OB 1 jamnya lagi sama yang dari 4 jamnya juga sama gitu. Kalau dari 4 jam itu di sini. Nah, sorry. Kalau di 4 jam itu OB-nya di sini. Nah, kelihatan. Ini kita hapus dulu yang zona premonition ya. Di sini kan ada OB. Kalau di 1 jam itu juga harusnya, ya ini sama juga. Ini OB-nya juga yang di 4 jam kan. Terus di sini barulah gue nyari liquidity-nya gitu yang masuk ke dalam si OB 4 jam ini buat kita perkecil untuk nyari POI untuk entry gitu. Nah, sehingga OB 4 jam barulah gue refine lagi karena pasangan dari 4 jam itu 15 menit jadi gue refine ke 15 menit untuk nyari liquidity mana yang harus diambil dan nyari last liquidity-nya. Liquidity terakhir sebelum dia reversal untuk lanjut continuation boss ke bawah ke sini nih gitu. Ini jadi doll-nya kan, draw on liquidity. Nah, kalau kalian lihat di sini banyak liquidity kan. Contohnya kayak ini liquidity. Nah, ini liquidity, ini liquidity, ini liquidity. Intinya ini kebanyakan liquidity di sini. Nah, ini sampai ke sini kebanyakan OB-nya itu udah ke mitigasi. Dan ini jadi last liquidity-nya yang masuk ke dalam si apa namanya? Yang masuk ke dalam OB 4 jam tadi. Ini jadi last liquidity. Berarti kita mau nyari sell itu udah pasti di atas si last liquidity ini gitu. Nah, jadi kita nyari sell itu di atas last liquidity ini. POI MSNR apa yang paling dekat dengan si last liquidity ini gitu? Apa? Kalau kita cek ke 30 menit itu ada apa? Ada SBR gitu. Di sini ada SBR M15 yang paling dekat dengan strukturnya. Nah,
Ada SBR M15. Nah, kalau tadi gue lupa jelasin ya, struktur di sini itu OB-nya ada kemitigasi ya. Ini di 1 jam ini udah ke-tap kalau nggak salah. Kita cek coba. Gue lupa lagi. Nah, di 1 jam, oh iya, OB-nya kan yang ini, yang lebar ini ya. 4 jam sama 1 jam, gue lupa lagi. Jadi, sama-sama OB-nya itu lebar gitu. Mulai dari 4 jam itu 1 jam gitu. Jadi nggak bisa diperkecil. Dan ini juga OB kan 1 jamnya. Nih, bisa juga diperkecil ke sini. Jadi, fokus liquidity itu yang masuk ke dalam yang masuk ke dalam key level dari high time frame tadi gitu. Ini kan banyak nih liquidity yang masuk ke dalam key level high time frame tadi gitu. Dan ini jadi lastnya barulah gua nyari POI MSNR di atas last liquidity ini. Yang paling dekat itu ada SBR M15 ini sama M30 gitu. Ini jadi letak entry gua gitu. Jadi probabilitasnya itu tinggi gitu si SBR ini. Kenapa? Karena dekat dengan si last liquidity ini gitu. Last liquidity ini key level SBR-nya gitu. Jadi gua langsung agresif entry nge-sell di sini gitu di key level SBR ini. Target gua itu sampai ke draw on liquidity ini. SL gua itu gua taruh di high terdekatnya. Gua gak taruh di dealing range high di atas ini, gua taruh di high terdekat dengan level entry gua yaitu di sini SL gua. Kayak gitu. Ini SL, gua pakai ini coba. Nah, jualan. Ini sorry entry di sini. SBR, SL taruh di high terdekat aja dari struktur internal. Kayak gitu. Targetnya itu sampai ke eksternal lagi ke bawah. Next boss kan, continuation boss di sini gitu. Triwan liquidity-nya di sini. Kayak gitu. Dan ini bagus banget setupnya gitu. Probabilitasnya tuh tinggi karena ini kan cuma manfaatin continuation-nya aja kan. Nge-sell-nya gitu. Lihat di sini, kita lihat. Dia sempat retracement line-nya. Nah, hit dan langsung impulsive move ke bawah. Lihat. Dan langsung clear naratifnya. Target gua itu udah clear di sini. Nah, udah clear. Dia udah nyampe target terjauhnya yaitu si order block daily tadi. Kayak gitu. Gitu. Kenapa dia ngejar OB-nya tadi gue udah jelasin gitu. Jadi kayak gitu ini trade yang gue ambil setup nge-sell di Audi USD gitu. Jadi gue cuma manfaatin continuation dari si 4 jamnya gitu. Jadi yang penting kalian itu cari dealing range yang paling jelas gitu. Dan cari tahu itu retracement-nya tuh valid atau enggak gitu buat kita ngambil sell. Kalau di sini kan kelihatan ini cuma pure retracement gitu. Dia ngebentuk liquidity gitu. Yang bakal jadi target market selanjutnya sebelum dia reversal. Kayak gitu. Jadi kalau misal kalian nggak masih kurang yakin buat nyoba agresif di SBR ini, kalian bisa pakai konfirmasi juga bisa gitu. Misal key levelnya di sini SBR 31 jam, kalian bisa nunggu kebentuk CRT atau enggak gitu. Dan nunggu struktur kebentuk gitu kayak gini. Ini kan CRT. Ini kan open market ya hari Senin ya. Jadi gue entry-nya tuh Senin. Dapat setupnya tuh Senin. Gitu. Sel di sini. Lihat gue gak entry di resist, gue entry di SBR M15 tadi karena dekat dengan last liquidity. Gitu. Kalian bisa nunggu CRT kebentuk kayak gini atau nunggu MSS juga sama kan, sama juga sebenarnya. Nunggu MSS dari struktur LTF-nya kayak gini. Kalau kita cek di M15 ya low terakhir itu di sini. Ini MSS kan. Nah, ini MSS buat konfirmasi kita nge-sell. Nah, baru kalian mainin dealing range-nya. Sini sampai ke sini. Ya, dia hit premium, hit resistant yang masuk ke dalam premium dan langsung continuation boss. Nah, jadi kenapa dia agak ngambil si high sebelumnya? Ini kan dia setelah setelah dia MSS itu dia ngejar zona premium tapi gak ngambil high ini jadi liquidity kan. Kenapa? Karena OB-nya ada mitigasi. Contoh kayak OB ini ada mitigasi. OB ini juga ada mitigasi. Jadi cuma nyisain OB ini yang masih press di M15 itu. Atau enggak di 30 menit juga mungkin kelihatan itu ada OB yang masih press. Nah, iya di 30 menit kelihatan
Itu ada OB jadi buat letak entry kalian kayak gitu. Kalian bisa nge-sell di sini gitu. Setelah dia MSS, kalian dia retracement, kalian baru masuk sell. Atau kalian mau memanfaatin continuation-nya gitu. Jadi kan dia boss lagi, ya udah mainin lagi di link range dari sini sampai ke sini. Kalian nunggu di zona premium, baru kalian nge-sell lagi gitu. Zona premium, ini kan dia hit resist kan. Enggak kan nanti, cuman hampir ya. Jadi kayak gitu. Kalian bakal tetap dapat setup continuation-nya gitu. Di beberapa kalau misal kalian ketinggalan setupnya, ini continuation kayak gini. Kalau misal kalian ketinggalan di yang di sini struktur di link range sebelumnya, kalian bisa manfaatin yang di sini kayak gitu. Asalkan ya kalian udah tahu arah HTF-nya itu kemana gitu, dan market lagi ngejar kemana, kalian bisa dapat setup banyak gitu di sini buat nge-sell, manfaatin continuation-nya kayak gitu. Jadi ini trade yang gue ambil di pair Audi USD gitu. Naratifnya itu bagus banget gitu secara HTF dan LTF-nya itu mendukung gitu buat gua ngambil sell. Nah, lihat setelah dia hit si OB daily, di sini itu dia langsung naik. Kayak ini lumayan. Lihat setelah dia hit OB daily, masuk ke OB daily, dia langsung lanjut naratif dari daily ke eksternal lagi ke atas. Kayak gitu. Jadi caranya kayak gitu buat nyari peluang entry, nyari naratif, buat menandain di range. Kalian harus tahu yang tadi gue jelasin gitu. Ingat ya, arah market itu selalu sama gitu. Dan selalu berulang. Itu bakal sering terjadi gitu. Pergerakan algoritmanya itu gak bakal berubah gitu. Tinggal kalian lebih teliti analisanya itu kayak gimana. Kayak gitu. Oke, mungkin kayak gitu aja untuk trade yang gue ambil di Audi USD.